Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai fungsi, yaitu di mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Suryana Ramadhani Nasution MSI. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Hafrizania Anggraini Boroditonga. Saya Muhammad Fadil Pahleti. Saya Safira Amanda. Jadi di sini akan menjelaskan pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan lain. Jadi fungsi itu termasuk relasi, cuman fungsi itu lebih spesifik dan ada syarat-syaratnya. Fungsi biasa dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan y, di mana f merupakan fungsi, x merupakan variabel masukan atau input, dan y merupakan variabel keluaran atau output. Nah, konsep ini dapat dipahami dengan membayangkan fungsi sebagai mesin seperti gambar berikut ini. Jadi masukannya itu berupa x dan fungsinya itu adalah fungsi f. Terus keluarannya itu atau hasilnya output itu adalah fx. Terus dalam kehidupan sehari-hari fungsi itu dapat digambarkan seperti jus jeruk. Jadi jeruk ini adalah inputannya atau masukannya. Terus blender ini adalah fungsinya, terus menghasilkan output hasilnya, yaitu jus jeruk. Terus yang kedua itu ada fungsi dan bukan fungsi. Secara ilustratif, hubungan antara fungsi dan relasi dapat dipahami melalui gambar berikut. Jadi semua relasi itu termasuk fungsi, tapi semua fungsi itu tidak termasuk relasi. Kita perhatikan ke diagram panah berikut. Diagram pertama ada himpunan X yang anggotanya A, B, C, dan ada himpunan Y yang anggotanya 1, 2, 3. Di diagram pertama itu, dia membahas bahwa di sini adalah relasi dan fungsi. Mengapa dia disebut relasi dan fungsi? Karena setiap anggota di himpunan X ini memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan Y. Dikarenakan fungsi itu kan ada syarat-syaratnya ya. Ya, syarat-syaratnya itu harus ada memiliki pasangan, tapi satu gitu, tidak lebih. Terus yang kedua itu, diagram kedua itu ada himpunan X yang anggotanya A, B, C, dan ada himpunan Y yang anggotanya 1, 2, 3. Di sini dikatakan ini termasuk relasi tapi bukan fungsi, karena ada satu anggota himpunan X yang tidak memiliki pasangan pada himpunan Y. Jadi A berpasangan dengan 1, B berpasangan kedua, tapi si C ini tidak punya pasangan, makanya dia tidak disebut sebagai fungsi. Terus masuk ke yang diagram ketiga. Di sini ada himpunan X itu termasuk A dan B, terus Y itu ada 1, 2, 3. Di sini dikatakan Y ini termasuk relasi dan bukan fungsi juga, karena ada satu anggota himpunan X yang memiliki lebih dari satu pasangan pada himpunan Y. Jadi di diagram ketiga ini dia pasangannya itu lebih gitu loh. Dia misal B, dia berpasangan ke 1 dan 2, itu tidak boleh. Dia hanya boleh berpasangan ke satu anggotanya aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke domain dan rank suatu fungsi. Perhatikan diagram panah berikut, yaitu fungsi A memetakan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Di sini himpunan A anggotanya A, B, C, D. Dan di sini ada himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Jadi di himpunan A ini yang anggotanya A, B, C, D ini termasuk domain atau daerah asal, yaitu semua anggota himpunan pertama pada suatu fungsi di himpunan pertamanya. Terus yang himpunan B-nya 1, 2, 3, 4 ini termasuk kodomain atau daerah kawan, yaitu semua anggota himpunan kedua pada suatu fungsi. Jadi ini himpunan keduanya. Dan yang garis hijau ini 1, 2, 3 ini termasuk rank atau daerah hasil, yaitu semua anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama pada suatu fungsi. Menentukan domain, kodomain, dan rank. Perhatikan diagram panah fungsi. Fungsi F memetakan himpunan A ke B berikut. Sini ada contoh untuk menentukan mana domain, kodomain, dan rank. Yaitu tentukanlah domain, kodomain, dan rank dari fungsi di samping. Dari sini jawabannya domain atau daerah 1, 2, 3. Karena dia ini merupakan himpunan pertama. Tadi kan domain itu daerah asal yang berasal dari himpunan pertamanya. Ini domainnya 1, 2, 3. Terus kodomainnya atau daerah kawan itu dia A, B, C, D, yaitu pada
berpasangan si A ke B. Misalnya 3 berpasangan ke C, terus 2 berpasangan ke B, terus 1 berpasangan ke E. Jadi di sini kita akan masuk ke contoh soal domain kodomain dan suatu fungsi. Yang pertama diketahui himpunan A untuk semua X lebih dari 0, X lebih kurang dari sama dengan 10 dan X harus bilangan prima. Dan himpunan B untuk semua X lebih dari 0, X kurang dari sama dengan 10 dan X harus bilangan ganjil. Jika fungsi f memetakan himpunan A ke B ditentukan oleh rumus fx sama dengan 2x kurang 3, tentukan domain, kodomain, dan fungsi f. Jadi jawabannya untuk domain A ini ditentukan untuk semua x, tapi x-nya ada intervalnya atau batasannya, dan ini dia batasannya. Batasannya itu untuk semua x lebih dari 0 dan x kurang dari 10 di mana x bilangan prima. Dan dapatlah jawabannya 2, 3, 5, 7. Jadi asal dapat jawabannya 2, 3, 5, 7 itu dari si syarat dari untuk semua x-nya. Jadi untuk domain itu syarat A-nya itu ditentukan oleh ini intervalnya, batasannya. Itu untuk x lebih dari 0. X lebih dari 0 itu berarti dimulai dari 1. Dimulai dari 1 dan untuk x kurang lebih sama dengan 10. Berarti kurang lebih sama dengan 10 itu 1 sampai 10. Kenapa 1 sampai 10 dan bukan 1 sampai 9? Karena ada tanda ininya, kurang lebihnya. Makanya si 10-nya diputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini syarat dari si x-nya. Terus di sini juga ada syarat dari itu x harus bilangan prima. Jadi si x-nya itu harus dia bilangan prima. Bilangan prima itu kan bilangan yang cuma bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Jadi bilangan yang cuma dibagi untuk bilangan itu sendiri itu ada 2. Ada si 2, ada si 3, 5, dan 7. Ini yang cuma bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Kalau misalnya 4 kan masih bisa dibagi oleh 2, 6 pun masih bisa dibagi 2 atau 3, 8 juga, 9 juga, dan 10 juga. Makanya lah dapat hasilnya atau jawabannya itu 2, 3, 5, 7 si domainnya. Oke, yang kedua itu menentukan kodomainnya. Nah, kodomainnya itu untuk semua x, tapi si x-nya itu ada intervalnya atau batasannya. Ini adalah batasannya. Di mana x itu lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 itu berarti dia dimulai juga dari 1 ya. Saya dimulai dari 1. Oh, ini kan coba. Terus di mana x juga kurang lebih dari 15. Berarti 1 sampai 15. 15 itu diikutkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ada syaratnya lagi yaitu x harus bilangan ganjil. Jadi dia itu harus bilangan ganjil, ya bilangan bulat atau bilangan prima. Jadi bilangan ganjil di sini yaitu mencakup 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Makanya itulah jawabannya. Kodomain itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 untuk si kodomainnya. Nah, sini tadi udah dapat domainnya itu 1, 2, 3, 5, 7 dan kodomainnya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Jadi, karena pemetaan himpunan A ke himpunan B ditentukan dengan rumus fungsi fx sama dengan 2x kurang 3, maka untuk menentukan rank atau daerah hasilnya ialah dengan mensubstitusikan semua anggota domain. Semua anggota domain itu ya ini disubstitusikan ke si fx sama dengan 2x kurang 3 ke rumus fungsi fx-nya. Nah, tadi itu kan harus mensubstitusikan si domainnya itu ke fungsi fx
diperoleh F2, berarti 2-nya ini dimasukkan ke si F-nya sehingga S-nya menjadi 2 kali 2 dikurang 3 sehingga dapatlah hasilnya itu 1 karena 2 kali 2 kan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Terus yang kedua itu untuk X sama dengan 3, ini untuk X sama dengan 3 diperoleh F3 sama dengan 2 kali 3 6 dikurang 3 sama dengan 3 hasilnya. Terus untuk X sama dengan 5, ini untuk X sama dengan 5 diperoleh F5 sama dengan 2 kali 5 10 10 kurang 3 itu sama dengan 7. Dan untuk X sama dengan 7 diperoleh F7 sama dengan 2 kali 7 kan 14 dikurang 3 sehingga dapatlah jawabannya 11. Jadi setelah mensubstitusikan ini si domain si fungsinya ini dapatlah range fungsinya itu atau hasilnya itu yaitu 1, 3, 7, 11. Nah jadi setelah dapat range fungsinya itu atau daerah hasilnya itu kan dapatnya 1, 3, 7, 11. Jadi jika digambarkan dalam diagram panah seperti ini bentukannya. Si 2 berpasangan dengan 1 sebagai hasilnya, si 3 berpasangan dengan 3 sebagai hasilnya, dan si 5 berpasangan dengan 7 ini sebagai hasilnya, dan si 7 berpasangan dengan 11. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada notasi dan rumus fungsi. Yang pertama itu ada notasi fungsi. Notasi fungsi itu adalah lambang-lambang yang digunakan di fungsi. Itu ada ini contohnya f sama f titik 2a memetakan b. Dibaca itu fungsi f memetakan a ke b. Yang kedua itu dibaca fungsi f memetakan r ke r. Ini nggak sama, yang ini domain sama kodomain. Terus yang ketiga ada f titik 2x memetakan 2x plus 1. Dibaca fungsi f memetakan x ke 2x plus 1. Terus yang kedua itu ada rumus fungsi. Rumus fungsi itu ada seperti ini ya. Perlu diingat bahwa fx sama dengan y. Maka ini dibaca fx sama dengan 2x plus 1 memetakan y sama dengan 2x plus 1. Terus yang kedua itu ada gx sama dengan 3x plus 2 memetakan y sama dengan 3x plus 2. Oke, di sini ada contoh soal notasi dan rumus fungsi. Contoh soalnya itu ada ubahlah notasi fungsi berikut menjadi bentuk rumus fungsi. Contoh yang pertama itu ada x titik 2 x memetakan 2x plus 3. Untuk mengubah rumus fungsinya itu baca fx sama dengan 2x plus 3. Terus ada contoh yang kedua itu f titik 2 x memetakan x pangkat 2 plus 2x plus 1. Itu dibaca dengan rumus fungsi itu ya fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 1. Oke, kemudian ada cara menentukan fungsi. Yang pertama itu ada diagram panah. Ini ada contoh soal diagram panah. Gambarkan diagram panah untuk fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dengan df itu adalah daerah asal. Daerah asalnya itu ada 0, 1, 3, 4. Terus ada itu kf. Kf itu daerah kawan. Daerah kawannya itu ada 1 sampai 9. Kemudian tentukan daerah hasilnya. Terus ini kita ada diagram panahnya. Ini df-nya, ini kf-nya. Terus ini ada diagram panahnya. Ini ada himpunan x sama himpunan y. Himpunan y itu punya hubungan atau relasi dengan fx sama dengan 2x plus 1. Terus sini aja kita mencari daerah asalnya. Daerah asalnya itu ini pasangan-pasangan itu. Baru fx sama dengan 2. 2 itu dikali 0 plus 1 dalam rumus ini. X itu ditambah dikali 0 jadinya. X jadi 0 sama dengan 1. Berarti itu 0 berpasangan dengan 1. Terus yang kedua itu juga fx sama dengan 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 3. Berarti 1 itu berpasangan dengan 3. Terus yang ketiga itu ada fx sama dengan 2 dikali 2 plus 1 sama dengan 5. Berarti itu 2 berpasangan dengan 5. Terus seterusnya sampai sampai 3 berpasangan dengan 7 sampai 4 berpasangan dengan 9. Terus ada
Biarlah hasil atau range. Singkatan ini tuh dibuat RR. Selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan atau disingkat dengan HPB. Di sini ada contoh soal yaitu relasi berikut yang merupakan fungsi adalah, perlu kita ingat syarat fungsi itu adalah setiap anggota domain itu harus berpasangan. Tapi tidak boleh berpasangan 2 kali, hanya boleh berpasangan 1 kali. Di sini ada pilihan, yang A itu nomor 1 berpasangan dengan 1, yang 2 ini berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, 4 berpasangan dengan 4. Yang B itu ada 1 berpasangan dengan 1, 2, 2, 3 berpasangan dengan 4. Terus yang C ada 1 berpasangan dengan 1, 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 4. Jadi yang merupakan fungsi adalah B, yang selain B itu salah. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat fungsi. Fungsi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama fungsi satu-satu atau disebut dengan objektif, yang kedua fungsi onto atau disebut subjektif, yang ketiga fungsi korespondensi satu-satu yang biasa disebut bijektif. Pertama, saya akan membahas tentang fungsi injektif atau fungsi injektif adalah fungsi into atau fungsi satu-satu. Dikatakan fungsi injektif jika anggota kodomainnya hanya dipasangkan 1 kali dengan anggota domainnya. Yang kedua, anggota kodomainnya boleh tidak memiliki pasangan, tetapi semua anggota kodomainnya yang terpasangkan hanya 1, tidak boleh lebih. Contohnya yang pertama, yang ini dikatakan fungsi injektif karena anggota kodomainnya atau anggota yang B ini hanya dipasangkan 1 kali dengan anggota domain. Yang kedua, dikatakan fungsi injektif juga karena anggota kodomainnya ini memang ada yang tidak memiliki pasangan, tetapi dia hanya 1. Yang kedua, ini bukan fungsi injektif karena anggota kodomainnya memiliki dua anggota yang tidak memiliki pasangan dan ada 1 yang memiliki 2 pasangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi subjektif. Fungsi subjektif atau fungsi onto memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, anggota kodomainnya yang B boleh memiliki 1 pasangan lebih dari 1, tapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi subjektif ini akan terpenuhi jika jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit anggota domainnya. Contohnya yang pertama, ini dikatakan fungsi subjektif karena anggota kodomainnya hanya dipasangkan masing-masing 1. Yang kedua, dikatakan fungsi subjektif karena anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Yang ketiga, tidak dikatakan fungsi subjektif karena ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan. Jadi pada intinya di fungsi subjektif ini anggota kodomainnya harus memiliki pasangan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah gabungan dari injektif dan subjektif. Semua anggota domain dan kodomain hanya boleh terpasangkan 1. Contohnya seperti ini. Yang ini dengan yang ini tidak dikatakan fungsi bijektif karena ada anggota kodomainnya yang tidak mendapatkan pasangan, dan yang ini anggota kodomainnya memiliki 2 pasangan sekaligus. Selanjutnya saya akan membahas tentang operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar fungsi adalah metode untuk mengkombinasikan 2 atau lebih. Misalnya fx dan gx menggunakan operasi aritmatika dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tujuannya untuk menciptakan fungsi baru berdasarkan sifat-sifat fungsi awal. Selanjutnya kita ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x, gx sama dengan x dikurang 2. Hitunglah f tambah gx, f dikurang gx, f dikali gx, f dibagi gx. Yang pertama, f ditambah gx. F ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx. fx-nya tadi kan sudah diketahui, yaitu 2x kuadrat dikurang 4x, terus gx-nya itu x dikurang 2. Terus yang ini kita turunkan, 2x kuadrat itu diturunkan, terus dikurang minus 4x ditambah x, dan hasilnya itu minus 3x. Yang ini diturunkan ke sini,
Jadi hasilnya seperti ini. F dikurang Gx itu sama dengan Fx dikurang Gx. Fx-nya tadi kan sudah ada ya tadi. Fx-nya itu 2x kuadrat dikurang 4x, terus dikurang Gx-nya itu kan tadi x dikurang 2. Tinggal dimasukin aja. Terus ini diturunin, 2x kuadratnya diturunin, dikurang 4x, minus dikali positif sama dengan minus x, terus minus dikali minus 2 sama dengan positif 2. Terus selanjutnya diturunin lagi, 2x kuadrat minus 4x dikurang x sama dengan 5x, terus ditambah 2 nya diturunin, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya f dikali gx sama dengan fx dikali gx, terus tinggal kita turunin aja yang tadi itu. Setelah itu 2x kuadrat dikalikan dengan x dikurang 2, hasilnya seperti ini. Terus di sampingnya juga seperti itu ya guys, teman-teman. 4x dikalikan dengan 2x, x dikurang 2, hasilnya seperti ini. Setelah itu 2x kuadrat dikalikan x, hasilnya 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 2, hasilnya 4x kuadrat. Terus minus 4x dikalikan dengan x sama dengan 4x kuadrat selanjutnya minus 4x dikurang 2, hasilnya positif 8x. Terus kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 3 dikurang, karena ini sama jadinya kita satuin aja orang itu, hasilnya minus 8x kuadrat ditambah 8x. Selanjutnya f dibagi gx sama dengan fx dibagi gx. Tadi kan sudah diketahui fx dengan gx-nya, tinggal kita masukin aja seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak bisa disederhanakan lagi, maka jawabannya itu sampai sini. Tapi kita akan mencoba menyederhanakannya. Ini kan bisa disederhanakan. Kita tarik aja 2x-nya ini ke bawah, jadi tinggal 2x. Terus masukin aja x dikurang 2. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena jika ini dikalikan, hasilnya itu akan 2x kuadrat dikurang 4. Jadi tinggal kita buat aja ke bawah lagi, x dikurang 2. Karena ini sama, jadi tinggal dicoret, hasilnya 2x. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Lasman dengan NIM 0702252064. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang inverse fungsi atau fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu ialah fungsi kebalikan. Contohnya seperti berangkat sekolah lalu pulang kembali ke rumah. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi inverse itu adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi aslinya. Jika fungsi f menentukan himpunannya, maka inverse dapat direpresentasikan sebagai f min 1. F min 1 ialah kebalikan dari himpunan A ke B dibalik jadi B ke A. Contohnya ialah ini fungsinya A 2 3 A B C. Nah, fungsi inversenya ialah f min 1 B
A, B, C, 1, 2, 3. Maka dia dibalik. Nah, jika dibuat untuk bentuk pasangan berurutan, maka F sama dengan satu, A, 2, B, 3, C. Fungsi inversnya A, 1, B, 2, C, 3. Nah, gitu dia kalau dibentukkan jadi bilangan berurutan. Nah, kenapa fungsi inverse dapat dikatakan sebagai fungsi? Jika inverse suatu fungsi merupakan bentuk fungsi, maka inverse tersebut disebut sebagai fungsi inverse. Jadi, contoh soalnya ketahui fungsi f sama dengan 1,2 X 3,y. Dan X 2Z 2Z 3X. Nah, untuk A, inverse.
Jadi apabila kita buat dalam suatu diagram, maka hasilnya seperti ini. Fungsi f a satu, dua, tiga, b, x, y, z. Nah, jadi kan soalnya fungsi f-nya 1,2 z, maka kesatunya tarik angka z, lalu 2,x, kedua tarik ke x, terus 3, y. Nah, 3 tarik b, maka inversnya ialah f min pangkat min 1 di himpunannya b, x, y, z, a, 1, 2, 3. Nah, min itu adalah fungsi inversnya x ditarik ke 2, y ditarik ke 3, z ditarik ke 1. Nah, itu dia fungsi inversnya. Oke, lanjut, kita akan membuat fungsi yang kedua, y. Kita buat dalam bentuk himpunannya 1x, berarti a nya 1, 2, 3, b nya x, y, z. 1 dipasangkan ke x, 1 dipasangkan ke x, 2 dipasangkan ke z, 3 dipasangkan ke x. Nah, maka inversnya ialah x, y, z. A, 1, 2, 3. Nah, ini kalau dibuatkan dalam bentuk diagram panah. Nah, jadi sekarang kita cari apakah setiap fungsi itu dapat dikatakan sebagai fungsi inverse. Nah, mari kita cari fungsi f yang pertama, itu f min 1 z, 2 x, 3 so itu hapus tuh. Kok hapus?
kita mencari apakah setiap fungsi inverse itu, setiap inverse fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi inverse. Nah, jadi di sini kita cari jawabannya. F maka min 1 sama dengan X berpasangan dengan 2 Y berpasangan dengan 3 Z berpasangan dengan 1. Nah, karena mereka saling berpasangan, maka bisa disebut sebagai fungsi inverse. Karena dia saling berpasangan dan saling berkebalikan. Nah, sekarang kita cari yang kedua. Yang kedua, maka min 1 sama dengan X. Satu X 3 Z 2. Nah, jadi untuk yang fungsi yang kedua, dia tidak dapat dikatakan sebagai fungsi inverse karena X-nya memiliki dua pasangannya, mempunyai double gitu. Nah, makanya dia tidak bisa disebut sebagai fungsi inverse. Fungsi inverse. Oke. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke komposisi fungsi. Komposisi fungsi yaitu penggabungan dua atau lebih fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru dengan aturan tertentu. Operasi komposisi fungsi biasa dilambangkan dengan O dan dibaca komposisi atau bundaran. Misalkan ada fungsi fx dan gx, maka fungsi g komposisi x ditulis g komposisi f, yaitu fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx. Kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Selanjutnya, jika ada fungsi fx dan gx, maka komposisi yang dapat terbentuk adalah f komposisi g. F komposisi G dapat dibaca fungsi F komposisi G atau F bundaran G, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh Gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi Fx. Jadi fungsi G-nya yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya disubstitusikan ke dalam si fungsi F-nya, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. Dinotasikan sebagai berikut F komposisi G sama dengan Fgx. Terus yang kedua, G komposisi F. G komposisi X dapat dibaca fungsi G komposisi F atau G bundaran F, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh Fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi Gx. Jadi fungsi F-nya yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya disubstitusikan ke fungsi G-nya. Kalau ini tadi kan fungsi G-nya dikerjakan dulu, baru disubstitusikan ke fungsi F-nya. Kalau ini fungsi F-nya dikerjakan terlebih dahulu, lalu disubstitusikan ke fungsi G-nya. Sehingga dapat notasi sebagai berikut: G komposisi X sama dengan G X. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Tentukanlah A f komposisi G, B G komposisi F. Jadi jawabannya di sini fungsi G-nya dulu yang dikerjakan, baru segitu fungsi F-nya, sehingga dapatlah dituliskan sebagai F
gx. Ini untuk fgx itu seperti apa jika disubstitusikan. Jadi bentuknya itu jika disubstitusikan menjadi, tulis dulu, f(x) sama dengan 2x tambah 1. Terus ini f gx sama dengan 2 gx tambah 1. Nah, fx sama dengan 2x tambah 1 ini kan dari si diketahui fungsinya tadi. Terus fgx ini kan tadi bentuk si fungsi komposisi f ke g-nya. Di sini kan tadi dalam kurung ini kan diketahui ini masih x-nya, terus dia berubah menjadi gx-nya, sehingga 2x tambah 1 ini berubah menjadi 2gx tambah 1. Jadi dia disubstitusikan, si x menjadi si gx, sehingga dapatlah 2gx tambah 1. Gx-nya itu sudah diketahui di sini x kuadrat dikurang 3x tambah 4, tinggal dimasukkan aja, sehingga dapat 2 kali x kuadrat itu sama 2x kuadrat, 2 kali min 3x itu sama dengan min 6x, 2 kali 4 itu sama dengan 8. Terus ditambah 1, sehingga dapatlah 2x kuadrat dikurang 6x tambah 1 kan 9. Maka komposisi fgx-nya itu dapatlah 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Maka f komposisi gx menjadi 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Terus yang B ada g komposisi f(x) sama dengan g f(x). Berarti yang kalau di sini dikerjakan dulu yang fx-nya baru si g-nya. Yang artinya tadi kan variabel x ini kan di sini diganti menjadi gx. Nah, kalau di sini diganti menjadi fx. Karena di soal di gx-nya ini ada x kuadrat, sehingga fx-nya ini menjadi kuadrat. Begitupun dengan si 3. Si 3 di sini ada variabel x-nya, makanya dia menjadi min 3 fx. Min 3 fx ditambah 4. Sehingga dapatlah substitusinya, karena di sini diketahui fx dan di sini tertera fx sama dengan 2x tambah 1, jadi tinggal masukkan aja 2x tambah 1 dimasukkan ke si fx-nya, dia menjadi kuadrat karena ini kuadrat, dikurang 3, 2x tambah 1 ditambah 4. Terus kan ada rumus ya kan, rumus a ditambah b kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Nah, dalam hal ini berarti bisa kita samakan. Kenapa dia bisa mendapatnya 4x kuadrat? Ini dapatnya 4x kuadrat karena a kuadrat ini sebagai 2x-nya. Berarti ini 2x ini berarti 2x kuadrat ditambah di sini 2, hanya itu kan 2x, berarti 2 dikali 2x dikali b-nya diketahui di sini 1 ditambah, karena di sini b-nya 1 berarti ini menjadi 1 kuadrat, sehingga dapat menjadi 2x kuadrat itu kan 4x kuadrat ditambah 2 kali 2x itu kan 4x dikali 1 jadi 4x, terus tambah 1 kuadrat itu sama dengan 1, sehingga dapatlah hasilnya 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Terus di sini di sampingnya ada 3 kali 2x. 3 kali 2x sama dengan 6. Min 3 kali 2x itu sama dengan 6x. 3 kali 1 itu sama min 3, terus ditambah 4. Sehingga dapat hasilnya 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 2. 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 2. Yang dimana kalau misalnya kita samakan 4x kuadrat ditambah, kita samakan variabelnya 4x tinggalkan kurang 6x ditambah 1 dikurang 3 ditambah 4, berarti 4x kuadrat ditambah 4x dikurang min 6x, berarti ini menjadi min 2x
min 2. Min 2 ditambah 4 berarti 2. Sehingga dapatlah hasilnya 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 2. Maka J komposisi fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 2. Oke, cukup sekian penjelasan materi fungsi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.